Perkenalkan, wanita ini bernama Saruna Sormoni. Dia ini lahir pada bulan Agustus pada tahun 1987. Saruna merupakan seorang mahasiswa lulusan keperawatan dari salah satu universitas di kota Phnom Penh yang ada di negara Kamboja. Ini membuatnya pada tahun 2016 resmi bekerja di Rumah Sakit Orienta Internasional. Di sana Saruna pun berkenalan dengan Aling dan Baba, yang kemudian menjadi teman sekaligus sahabat baiknya. Selain itu, Saruna juga diketahui memiliki seorang pacar bernama Yudikom, yang merupakan seorang mandor industri batu bata, di mana mereka ini telah berpacaran selama 5 tahun. Tapi karena sifat Saruna yang posesif dan mudah baperan dan juga keras kepala, ini membuat hubungan keduanya sering bertengkar dan adu mulut. Belum lagi ditambah sifat Yudi yang katanya cuek dan suka godain cewek lain. Hal ini pun benar-benar menjadi hubungan keduanya sangat tidak sehat. Pada bulan Agustus pada tahun 2018, terjadilah pertengkaran hebat antara Yudi dan Saruna. Karena pada saat itu katanya si Yudi ini ketahuan chatan sama cewek lain. Saruna yang memiliki sifat posesif, mudah baper, dan keras kepala. Pada saat itu dia pun langsung menggapar pipi Yudi, yang menyebabkan bekas luka di pipinya. Ini membuat Yudi selama kurang lebihnya 1 bulan ngambek kepada Saruna. Yudi pun gak ngechat, gak apalah, pokoknya gak nanyain kabar kepada Saruna. Saruna yang merasa bersalah atas kejadian itu, dia pun kemudian minta maaf kepada Yudi dan berjanji tidak akan main tangan lagi. Nah, singkatnya 1 bulan setelah mereka ini baikan, atau lebih tepatnya pada bulan Oktober pada tahun 2018, Saruna dan Yudi pun bertunangan di kampung halaman Yudi yang berada di kota Preveng. Mereka pun bertunangan di usia Saruna pada waktu itu 31 tahun dan Yudi pada waktu itu berusia 32 tahun, dan mereka akan merencanakan pernikahan pada tahun depan. Nah, singkatnya setelah mereka ini bertunangan, Saruna pun minta Yudi untuk tinggal bareng serumah. Ini jelas mendapat penolakan dari Yudi karena dia pikir pada saat itu setelah tunangan tinggal serumah bareng itu gak etis. Tapi karena Saruna yang terus maksa dan sangat keras kepala, ujung-ujungnya si Yudi ini ya sepakat juga dan tanda tangan di atas kertas yang telah mereka sepakati. Tapi siapa sangka dari perjanjian yang telah si Yudi sepakati ini, Yudi ini semakin terkengkang oleh aturan-aturan aneh yang dibuat oleh Saruna. Karena setiap hari mau apapun kondisinya, apapun cuacanya, apapun lah pokoknya kondisinya pada saat itu, si Yudi ini wajib menghantar dan menjemput Saruna setiap hari. Ini jelas membuat Yudi sangat capek, karena posisinya pada saat itu si Yudi ini juga bekerja, gak nganggur lah pokoknya. Jadi ya kalau suruh antar jemput gitu, pokoknya si Yudi ini ya capek gitu kan, egois banget lah si Saruna ini. Hingga suatu hari ketika Yudi dapat jatah lembur, dia pun telat untuk menjalankan kewajibannya untuk menjemput Saruna. Saruna yang memiliki sifat keras kepala, egois, dan gak mau tahu. Dia pun tidak menerima alasan apapun yang diberikan oleh Yudi pada saat itu, dan langsung tantrum guling-guling di aspal, gak jelas lah pokoknya. Sifat Saruna yang semakin hari semakin manja dan kekanak-kanakan itu, ini kemudian membuat Yudi menghubungi kedua orang tua dari Saruna dan meminta calon mertuanya itu untuk menasehati putrinya, yang semakin hari sifatnya semakin buat Yudi ragu untuk menikahinya. Kedua orang tua Saruna pun kemudian memberikan nasihat untuk putrinya, dengan harapan jika putrinya ini bisa introspeksi diri dan merubah sifatnya. Tapi boro-boro mau introspeksi ataupun merubah sifatnya, setelah mendapat nasihat dari kedua orang tuanya, Saruna ini malah ngamuk gak jelas dan buangin semua baju Yudi keluar rumah. Padahal posisinya pada saat itu rumah itu bukan milik Saruna, melainkan rumah itu adalah rumah milik Yudi. Yudi yang melihat calon istrinya sangat gak jelas dan tantrum kayak wong edan, dia pun kemudian memutuskan untuk menyewa sebuah kontrakan agar dirinya untuk sementara bisa menenangkan diri. Semenjak saat itu selama beberapa hari, Yudi pun tidak mau antar jemput Saruna karena ia boro-boro mau antar jemput, mau hubungin atau tanyain kabar, bahkan ngechat aja si Yudi ini jadi males. Ini membuat Saruna harus memesan ojol setiap hari untuk bekerja. Hingga malam itu pada hari Senin pada tanggal 17 Desember pada tahun 2018, Saruna pun berkenalan dengan seorang driver ojol bernama Wican.
Karena kebetulan pada malam itu ketika Wichan mendapatkan orderan dari Saruna, ban motornya ini tiba-tiba mendadak bocor, yang membuat mereka berdua ngobrol dan akhirnya perkenalan sekalian tukeran nomor WA. Nah, semenjak tukeran nomor WA itu, ini keduanya pun jadi sering chatan saat ada waktu senggang. Ini jelas membuat hubungan di antara keduanya lambat laun menjadi sangat dekat. Bahkan saking dekatnya hubungan di antara mereka, Saruna pun kemudian minta Wichan untuk menjadi antarjemputnya setiap hari, yang pada waktu itu langsung diterima oleh Wichan. Karena ya gimana lagi ya, ada wanita cantik minta antarjemput, ya langsung digas aja sama Mas Wichan. Hampir kurang lebihnya selama 1 bulan, Saruna dan Wichan pun bisa dibilang menjalin hubungan pertemanan yang sangat dekat. Pokoknya udah kayak orang pacaran lah mereka ini. Ini lambat laun membuat Saruna mulai jatuh hati kepada Wichan, karena memang Wichan yang memiliki sifat yang jauh perhatian dibanding pacarnya. Ini kemudian membuat Saruna beranikan diri bertanya kepada Wichan mengenai apakah Wichan sudah punya pacar atau belum. Dimana ketika Wichan menjelaskan jika dia sudah ada tunangan dan akan menikah pada pertengahan tahun 2019, Saruna pun pada saat itu langsung marah dan mengusir Wichan yang baru sampai di rumahnya, karena dia merasa telah dipermainkan dan dimainkan oleh Wichan. Pada hari Senin pada tanggal 4 Februari pada tahun 2019, Yudi pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Saruna. Ini jelas membuat Saruna sangat sedih. Dia pun galau brutal dan uring-uringan lah pada saat itu. Saruna yang waktu itu sedang galau brutal. Dia pun kemudian menelpon dan langsung menceritakan semua masalahnya kepada Wichan. Wichan yang pada saat itu masih merasa bersalah dan kasihan dengan Saruna. Dia pun kemudian mengajak Saruna untuk keluar dan berjanji akan melaktirnya. Tapi karena saat itu Saruna yang mendapatkan jatah lembur selama 3 hari, dia pun menolak ajakan dari Wichan. Singkatnya, seminggu kemudian setelah pekerjaan Saruna telah selesai, dia pun langsung menagih janji Wichan yang akan mengajaknya jalan-jalan sekaligus mentraktirnya. Ini kemudian membuat Wichan langsung menjemput dan mentraktir makan Saruna di sebuah kafe. Di mana setelah acara makan-makan dan jalan-jalan itu telah selesai, pulangnya Wichan pun mampir di sebuah toko perhiasan untuk membeli sebuah bros dan kalung. Ini jelas membuat Saruna langsung kepedean. Dia pun minta Wichan untuk mampir lebih dulu di rumahnya. Di sana Saruna pun sempat basa-basi lebih dulu pada Wichan, sebelum akhirnya Saruna yang udah kepedean itu langsung minta Wichan untuk memasangkan bros dan kalung ke tubuhnya. Ini jelas membuat Wichan pada saat itu langsung kebingungan, karena sebenarnya dia ini membelikan bros dan kalung itu bukan untuk Saruna, melainkan untuk menghadiahi tunangannya yang berada di kampung. Sakit hati dan kecewa, mungkin itulah kata yang pantas untuk Saruna saat ini. Karena setelah dia gagal nikah dengan Yudi, ini juga cintanya bertepuk sebelah tangan. Pada saat itu Saruna pun kemudian menceritakan hal ini kepada 2 temannya, yaitu Aling dan Baba. Pada hari Senin 11 Februari pada tahun 2019, atau lebih tepatnya pada pukul 11 malam, Saruna yang habis minum bersama Aling dan Baba, dia pun sengaja menelpon dan mengajak Wichan untuk bertemu. Dimana jika dilihat dari rekaman kamera CCTV, terlihat jelas pada saat itu Wichan yang menghadiri undangan itu, karena dia terlihat sempat mengobrol dengan Saruna dan 2 temannya itu di bawah pohon sebelah rumah sakit, sebelum akhirnya Wichan ini tidak terlihat lagi di dalam kamera CCTV. Di keesokan harinya pada tanggal 12 Februari pada pukul 7 pagi, seorang satpam pun menemukan jasad laki-laki yang sudah tidak bernyawa dan langsung menyerahkannya kepada pihak berwajib. Di mana setelah dilakukannya pengecekan terhadap jasad tersebut, pihak polisi pun mengatakan jika jasad itu adalah jasad dari Wichan, yaitu si driver ojol yang semalam bertemu dengan Saruna. Pihak polisi mengatakan jika di dalam tubuh korban ini mengalami beberapa luka yang disebabkan oleh benda tumpul. Indikasi pelecehan juga disebutkan oleh pihak polisi dalam keterangannya, karena pihak polisi menemukan adanya beberapa luka di bagian vital milik Wichan. Ini kemudian membuat pihak polisi mengecek kamera CCTV, di mana ketika pihak polisi melihat Wichan yang bertemu dengan Saruna, Aling dan Baba di malam sebelum dia meninggal, pihak polisi pun akhirnya langsung menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Karena setelah dilakukannya pengecekan lebih lanjut mengenai kasus tersebut,
Pihak polisi ini menemukan sidik jari Saruna, Aling, dan Baba berada di lokasi. Bahkan sidik jari mereka juga ditemukan pada organ vital milik Wichan. Singkatnya, setelah Saruna, Aling, dan Baba diamankan oleh pihak polisi, ketiganya pun akhirnya menjalani persidangan atas kasus kematian dari Wichan. Di sana mereka pun mengakui perbuatan mereka yang telah membunuh dan melecehkan Wichan. Tapi mereka mengaku melakukan hal itu karena di bawah pengaruh alkohol. Tapi walaupun mereka mengaku melakukan hal itu karena di bawah pengaruh alkohol, hakim pun tetap memutuskan jika ketiganya ini bersalah. Hingga pada hari Rabu 10 Juli pada tahun 2019, Saruna dan Baba pun dijatuhi hukuman selama 25 tahun penjara. Sementara dengan Aling, dia dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara. Wah, sungguh kasus yang sangat mantap. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Ingat, selalu ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Dan seperti biasa, terima kasih.